Iya. Iya, selamat malam. Malam. Ya. Istrinya udah aman belum? Gimana istri Bang? Lele, saya yang pertama kali kalau saya diskusi sama Bang Iwan, istrinya dulu yang saya tanya, udah diamankan atau belum? Nah, ini lagi sementara pergi beli sayur, Bang. Beli sayur, berarti aman gitu ya? Iya, berapa kali saya diskusi sama Bang Iwan, selalu istrinya yang bikin bubar gitu. Makanya saya tanya dulu, istrinya udah aman belum? Kan gitu. Aman, Bang, aman. Malam ini kira-kira apa nih yang perlu saya khotbahkan kepada Bang Iwan? Pendeta Yusuf PI siap melayani Abang. Oke, Bang. Kita jangan dulu pakai tema itu karena tema itu berulang kali. Jadi berulang kali. Lalu? Gini Pak Ustaz, kita bikin tema cara menyembah. Oh, cara menyembah. Bagus. Nah, ini bagus nih, cara menyembah. Baik. Gimana? Abang Yusuf menyembah dan bagaimana caranya saya menyembah. Gimana cara Abang dulu dah menyembah? Kayak gimana, Bang? Oke, Bang. Kalau saya Katolik, saya jujur. Kebanyakan orang bilang di Katolik itu kebanyakan menyembah patung lah, menyembah salib lah. Oke, itu saya akui, Bang. Karena saya di Katolik, saya percaya, saya akui itu. Bang. Tetapi Abang Ustaz ketahui juga, kami sebenarnya bukan menyembah patung, bukan juga menyembah salib, tetapi kami sebagai umat yang percaya kepada Yesus, kepada Bunda Maria, kami percaya. Artinya apa? Kami yakin dan kami menghargai arti kehadirannya ke dunia, Bang. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kami di Katolik, secara umumnya, dalam arti menyembah, tujuan kami bukan batu atau patung atau salib yang kami tujuan, Bang. Ya sama aja, Bang. Itu artinya akal-akalan dan akal-akalan Abang. Artinya Abang nyembah manusia, nyembah berhala itu, bukan nyembah batu. Macam mana Abang Iwan ini? Anda nggak nyembah salib, nggak nyembah batu, tapi Anda menyembah Yesus. Sama aja, nyembah Yesus artinya menyembah berhala. Bukan menyembah berhala. Seperti yang saya sudah bilang tadi, saya sebagai orang beriman, saya percaya. Artinya saya menghargai arti kehadirannya, Bang, di dunia ini. Begitu, Abangku. Jadi abang Iwan menyembah manusia Yesus gitu. Bukan manusianya. Memangnya Yesus bukan manusia? Iya, manusia. Iya, kalau dia manusia tapi bukan manusia ya kata Abang. Ya kayak gimana? Jelaskanlah detail-detail kayak gimana. Saya mau tahu dulu. Oke, Bang, seperti Abang tadi bilang saya menyembah manusia. Pertanyaan saya, ada nggak manusia sekarang, Yesus sekarang menjadi manusia? Bahkan di abad pertama. Ya, itu kan abad pertama, Bang. Seandainya pada saat itu, Bang, seandainya saat ini ada Yesus, pasti saya akan menyembah dia, Bang. Saya akan mencium kakinya. Itu. Karena apa? Karena dia Tuhan. Bentar, Bang. Kalau gitu, kalau seperti itu, Anda akan cium kaki Yesus, akan menyembah dia. Mana perintah dia untuk disembah? Minta dulu saya, nggak bisa saya ucuk-ucuk, nggak ada alasan buat nyembah. Anda kalau ada Yesus sekarang, Anda cium kakinya, Anda sembah dia. Mana perintah dia, sembahlah aku. Begini, artinya walaupun dia tidak perintah, Bang, karena saya tahu karena dia Tuhan, saya menghargai dia. Karena dia adalah bersama saya. Tanpa aba-aba pun saya akan menyembah dia, Bang. Masalahnya kayak gini, Bang. Saya contoh salah satu begini, Bang. Bentar, Bang. Masalahnya kata Abang tahu dia Tuhan. Itu taunya dari mana?
Nah, artinya seumpamanya bang, kan ini kan secara tidak langsung. Waduh, umpama. Saya pikir tahu dari mana pula tadi. Jangan yang umpama bang, yang konkret aja gitu ceritakan sama saya. Macam mana abang ini? Kan abang Ustaz bilang kan sudah kejadian pada abad pertama. Seandainya terulang lagi pada abad saat ini bang. Terjadi pada saat ini, pasti saya akan menyembah, pasti saya akan mencium kakinya bang. Karena saya bersyukur, saya bisa ketemu dengan dia. Gitu bang. Baik, bang. Pertama-tama gini ya. Pertama-tama tidak pernah saya temukan di kitab Bible itu Yesus itu mengaku dirinya Tuhan dan dia meminta sembah, nggak ada. Betul nggak? Itu kan menurut abang Ustaz. Bukan menurut saya. Kalaunya menurut saya, ya tolong tunjukkan. Kalau menurut Anda ada, yang bukan menurut saya. Menurut Bible Anda, gak ada Yesus ngaku Tuhan dan gak ada dia minta sembah. Kalau Anda bantah, coba tunjukkan sama saya. Di mana Yesus mengaku dirinya adalah Tuhan dan minta sembah? Oke bang, sebelum saya artinya begini bang, saya kan dari awal sebelum artinya dari episode pertama saya mengatakan bahwa saya ini hanya manusia biasa, saya bukan ahlinya bang. Gitu. Masalahnya gini bang, saya curiga bang. Kira-kira kalau ada istri abang dengan Yesus, abang lebih takut yang mana? Ketawa pula abangnya. Saya nanya serius, kalau istri abang dengan Yesus ada, itu lebih takut yang mana abangnya? Itu nggak bisa dibandingkan abangku, artinya. Nggak bisa dibandingkan, berarti setara dong dengan Yesus itu bang. Macam mana kan ya teman-teman? Kok abang bawa ke sana sih, ke istri sih? Iya, masalahnya apa? Karena itu yang paling apa? Yang paling Anda takuti, udah kayak Tuhan takutnya. Jadi gini bang ya, kalau kita ya memang kan ada tuduhan gitu ya bang Iwan. Di dalam Islam katanya nyembah batu, kan gak ada dalilnya Islam nyembah batu, kan kayak gitu. Kita menghadapkan wajah aja gitu ya ke arah Ka'bah. Quran surah Al-Baqarah ayat 144 dan 150. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram, hanya menghadapkan wajah gitu. Bukan berarti kita nyembah batu atau nyembah Ka'bah. Yang kita sembah itu adalah wa ani'buduni, dan menyembahku, kata Allah, hadza siratum mustaqim, adalah jalan yang lurus. Quran surah Yasin. Jadi caranya menyembah Allah itu dengan menghadapkan wajah ke arah Ka'bah. Jadi Ka'bah itu sebagai penanda, bangunan penanda, sebagai bangunan penanda bahwa di seluruh agama Islam itu tertata di seluruh dunia cara penyembahannya. Kayak gitu. Terus bang, saya udah bilang sama Anda, di kitab Anda tidak pernah Yesus itu minta sembah. Dan cara penyembahan para nabi ya, itu bukan seperti yang Anda katakan. Bukan. Yang dilakukan oleh para nabi sejak zaman bahula, zaman Ibrahim sampai zaman Nabi Muhammad itu sama cara menyembah Tuhannya. Bagaimana? Yaitu dengan cara sujud. Bahkan di Matius 26 nomor 39, Yesus pun sujud dan berdoa kepada Bapa. Nah, itu cara menyembah Tuhan semesta alam. Lalu nggak ada cara penyembahan itu dengan cium kaki, nggak ada. Macam mana bang kalau kayak gitu? Nggak ada caranya penyembahan itu cium kaki, tapi dengan cara sujud. Kalau abang minta dalilnya semua bisa saya tunjukkan melalui Bible Anda. Oke bang, saya juga mau bertanya sama abang ini. Nanya apa tuh? Ini kan biasa saya lihat teman-teman saya, biasa nih bang, dia akan kalau sholat, ketika dia sholat itu ada saya lihat dia akhirnya dia menyembah ke lantai bang. Menyembah ke lantai, baik. Terus? Itu maksudnya
apakah dia menyembah ke lantai atau apakah dia menyembah kepada Tuhannya, Bang? Baik, Bang Iwan, ini perhatikan ya. Saya di sini komparasi mungkin agar Anda menjadi bahan pelajaran untuk kita semua gitu ya. Jadi gini, Bang, yang dilakukan teman Anda yang Islam menyembah ke lantai itu adalah pekerjaan para nabi dan pekerjaan Yesus. Ini saya kasih tahu sama Abang nih ya. Coba kita buka di kitab Anda dan teman-teman semuanya perhatikan gitu ya. Ini udah berapa kali saya jelaskan. Ini kitab Anda ya, Bang ya. Alkitab Sabda, Kejadian 24 nomor 52. Halo Ibu. Halo Bu. Oh iya. Gini Bu ya, semoga aja ya Bang Iwan kagak langsung sujud ke lantai habis ini ya. Tolong perhatikan dulu ya Bu ya. Jangan marah-marah dulu. Ini Bang Iwan. Bibel Anda ya. Saya pelan-pelan aja ini ya Bu ya. Pelan-pelan saya ajarin ini Bang Iwan ini ya, biar kagak bahaya gitu. Ini Bang, Kejadian 24 nomor 52 ya. Apa yang dikatakan di kitab Anda? Ini Abraham ya Bang ya. Ketika hamba Abraham itu mendengar perkataan mereka, sujudlah ia sampai ke tanah menyembah Tuhan. Jadi teman Anda Muslim itu ya, dia sujud ke tanah, dahinya sampai ke tanah. Itu adalah yang diajarkan para nabi, salah satunya Abraham. Dan ini juga diabadikan di dalam Al-Quran kami. Ini ayatnya Bang ya, Quran surah Ibrahim ayat ke-40. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan sebagian anak cucuku, kata Abraham, orang yang melaksanakan sholat. Kan Abang lihat temannya tadi sholat, betul nggak? Ya betul. Dahinya sampai ke tanah. Nah ini adalah ajaran Abraham di kitab Anda. Dalam Kejadian 24 nomor 52. Jadi sujud sampai ke tanah itu ajaran Nabi. Bukan cuma Abraham Bang yang mengajarkan sujud sampai ke tanah, tapi juga Musa. Coba nih kita lihat di Keluaran 34. Lagi-lagi kitab Anda gitu ya. 34 nomor 8. Segeralah Musa berlutut ke tanah, lalu sujud menyembah. Jadi yang dilakukan oleh teman Abang itu, sujud ke tanah, itu juga ajaran Nabi Musa. Dan ini pun Nabi Musa ini dia sujud ke tanah juga ada di Al-Quran kami Bang. Nih ayatnya, Quran surat Toha ayat ke-14. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sesungguhnya aku adalah Allah, tiada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Hai Musa, dirikanlah sholat. Di kitab Anda ada Nabi Musa mengajarkan sujud sampai ke tanah. Di kitab saya pun juga ada. Terus selain itu, ini adalah ajaran dari Daud Bang. Nih, Anda bisa buka di kitab Anda. Ajaran Nabi Daud seperti apa? Nih, di kitab Anda ya. 1 Tawarik 29-20. Kemudian berkatalah Daud kepada segenap jemaah, pujilah Tuhan. Kemudian apa? Mereka berlutut dan sujud kepada Tuhan. Lagi-lagi, sujud yang dilakukan oleh teman Abang sampai ke tanah itu adalah ajaran Nabi Daud. Selain Nabi Daud, adakah lagi yang ngajarin? Ada Nabi Ezra nih. Nabi Ezra dalam Nehemia 8 nomor 6, ini nomor 7. Lalu Ezra memuji Tuhan. Allah yang maha besar, kata Ezra.
Ini kalau bahasa Arab, Allah yang maha besar ini Allahu Akbar, Bang. Ya. Dan semua menyambut dengan amin. Amin. Sambil mengangkat tangan. Ezra itu. Kemudian mereka berlutut lalu sujud menyembah. Jadi Nabi Ezra, dia angkat tangannya sambil ngomong Allahu Akbar. Lalu di belakangnya jemaahnya ngikutin dengan menyebut amin, amin. Lalu mereka sujud. Seperti yang dilakukan oleh teman abang yang muslim tadi. Apakah cuma Ezra ini yang mengajarkan? Yesus pun juga ngajarin sujud, Bang. Anda tahu sendiri ini. Matius 26 nomor 39. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Jadi yang dilakukan oleh teman abang itu, dia sujud sampai ke tanah, dahinya itu adalah ajaran Yesus. Dan ini juga ada di Quran kami, ajaran Yesus sujud ke tanah. Di mana ayat Qurannya nih? Quran surah Maryam ayat 31. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis-shalah wa awsani bis-salati waz-zakati ma dumtu hayya. Dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada dan memerintahkan kepadaku untuk sholat. Jadi sujud ya seperti yang dilakukan oleh teman abang itu adalah ajaran Yesus sampai kepada kami Islam. Nah nih Al-Baqarah 43. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Jadi yang dilakukan oleh teman abang yang muslim itu sujud dahinya sampai ke tanah. Itu ajaran para nabi sejak zaman bahula. Ada nggak, Bang? Saya mau sekarang kan saya udah jelasin tuh. Saya tanya sama Bang Iwan sekarang. Ada nggak para nabi ajarin jingkrak-jingkrak joget-joget? Mana ayatnya? Ajaran para nabi jingkrak-jingkrak joget. Oh, ada nggak kayak gitu? Kalau itu jika dia joget-joget, itu memang tidak ada, Bang. Tetapi kami sebagai umat percaya. Bahaya ini dijeda istrinya kayaknya. Iya, jangan dijeda-jeda, Bang. Iya, aman Bu ya. Abang Iwan aman kalau sama saya, Bu ya. Jangan dijeda-jeda lah ya HP Abang Iwannya. Hilang fokusin saya indah khusus lagi ini. Iya. Hilang fokus Bang Iwannya. Iya. Aduh, jewer aja Bu kalau hilang fokus. Ayo lanjut silakan mana. Seperti yang bilang tadi kan joget-joget juga. Itu memang tidak ada, Bang. Tapi kami sebagai kami sebagai umat, kami merasa gembira dan kami merasa bahagia, Bang. Begitu, Bang, jawabannya. Baik, kalau yang nggak ada, ngapain Anda nggak ada yang dikerjakan, yang dicontohkan oleh para nabi? Sejak zaman dulu para nabi mengajarkan untuk sujud dahinya ke tanah. Makanya Bang kayak gini ya. Di dalam Quran kami itu Bang ada 3 ayat di 3 surah berbeda. Salah satunya nih saya sebutkan ya. Quran surah As-Sajdah ayat ke-15. Apa bunyinya? Innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukkiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Sesungguhnya apabila orang beriman, sujud itu ciri orang beriman. Seperti yang dilakukan para nabi itu, mereka orang beriman semua tuh. Mereka itu ya apabila diperingatkan dengan ayat Allah, mereka sujud menyungkur dan mereka tidak menyombongkan diri. Itu ciri orang beriman, sujud seperti yang dilakukan Abraham, Musa, Yesus, Daud, Ezra, Nabi Muhammad dan Muslim gitu.
Nggak ada. Mereka menyebutkan bahwa ciri orang beriman itu joget-joget sambil teriak haleluya. Nggak ada. Nggak ada bang. Bukan, saya mohon maaf, nggak menghina gitu bang, nggak menghina. Tapi ciri orang beriman itu salah satunya adalah sujud. Coba bang kayak gini, ada satu ayat di dalam Quran surah Al-Bayyinah, ini Al-Quran lagi ya bang ya, saya bawa gitu, bukan maksud apa-apa. Sekalian juga untuk pengingat bagi teman-teman saudara-saudari saya yang muslim. Di dalam Quran surah Al-Bayyinah di ayat ke-6, apa di situ dikatakan, innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang kafir dan orang-orang musyrik dari ahli kitab, mereka akan masuk neraka jahanam. Mereka itulah seburuk-buruknya makhluk. Bang Iwan dengan saya sama, manusia kan gitu. Kenapa di Al-Quran disebut seburuk-buruknya makhluk bang? Orang kafir dan orang musyrik itu. Gini bang, dan abang itu manusia. Saya punya 2 tangan, abang Iwan juga punya. Saya punya 2 kaki, abang Iwan juga punya. Saya punya dahi nih ya buat sujud kan gitu. Abang Iwan juga punya. Makanya kita ini manusia diciptakan sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh aku ciptakan manusia itu, kata Allah, ya, dengan keadaan yang sempurna. Kan kayak gitu manusia. Nah, apa yang menyebabkan kafir dan musyrik itu adalah seburuk-buruknya makhluk? Lihat bang, monyet. Monyet juga punya dahi kayak kita, ya. Monyet juga punya 2 tangan. Monyet juga punya 2 kaki. Tapi monyet itu tidak didesain untuk sujud. Enggak. Manusia didesain untuk sujud. Tapi monyet punya dahi, 2 tangan, 2 kaki, tidak didesain untuk sujud. Gitu bang. Jadi apabila manusia yang sempurna, ya, yang bisa sujud, tapi kagak mau sujud, aduh, itu lebih buruk daripada monyet bang. Mohon maaf, makanya disebut Quran orang kafir, orang musyrik itu adalah orang yang paling buruk, karena mereka kagak mau sujud. Gitu bang, gak mau sujud. Ini nabi bukan, mufti bukan, kiai bukan, ulama bukan, ustadz bukan. Ibadahnya seminggu sekali, kagak mau sujud, tapi berharap masuk surga. Oh ya, mimpi bang di siang bolong. Ulama bukan, nabi bukan, kiai bukan, sholat kagak. Apalagi yang ibadahnya seminggu sekali. Ibadah seminggu sekali, kagak sujud pula, berharap masuk surga. Aduh, mimpi di siang bolong. Abang ketahui juga. Kami Kristen itu, biar 1 minggu 1 kali kami beribadah bang, tapi kami yakin bahwa kami akan masuk surga bang. Yakin sekali aja ibadahnya, yakin masuk surga. Gimana tuh bang? Dan belum tentu bang. Ada teman-teman saya yang sholatnya, maksudnya ibadahnya setiap saat, bahkan 1 hari bisa puluhan kali, tapi belum tentu menjamin bahwa dia akan masuk surga bang. Belum tentu. Biar orang 1 minggu 1 kali gereja, atau 1 bulan 1 kali gereja bang, tapi kalau memang dia yakin dia akan masuk surga, pasti akan terjadi bang. Nah begitu bang. Itu artinya prinsip bagi pribadi saya. Prinsip pribadi bukan kata istri gitu. Prinsip pribadi bukan kata istri. Sekalipun dia beribadah sampai 1 hari mau 10 kali, atau 1 minggu mau 50 kali, tetapi kalau tidak berkenan di hati Tuhan atau di hati Allah, itu 0,00 bang. Iya, tahu saya. Nggak apa-apa bang, tapi itu adalah prinsip pribadi, bukan prinsip istri kan gitu. Kalaunya prinsip istri, saya mungkin ya juga nggak percaya. Kalaunya prinsip pribadi, ya saya akan tanggapi, ya bang ya. Jadi gini ya, kata Anda berkenan di hadapan
Allah atau tidak, kan kayak gitu. Ya memang bang, yang penting kan kita mengerjakan dulu kewajibannya seperti yang dilakukan oleh para nabi. Itu dulu yang kita kerjakan. Berkenan atau tidak berkenan, kita sebagai manusia itu ya mengerjakan dulu kewajibannya. Mau diterima atau tidak, itu terserah Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan kayak gitu. Karena apa, kita manusia ini diciptakan untuk menyembah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembahku. Gak ada Tuhan itu pengen kita ya habis makan ke WC, tidur, bangun, habis itu makan, tidur, bangun sampai mati. Enggak kayak gitu. Enggak. Atau kehendak Tuhan kita tidur, makan, habis itu joget-joget ya, habis itu tidur, ke WC, makan, tidur, joget-joget lagi. Nggak ada Tuhan maunya kayak gitu. Nggak ada, tapi Tuhan maunya kita menghabiskan umur kita karena sesuai fitrah. Yaitu untuk apa? Untuk menyembah Tuhan yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang diajarkan para nabi. Ya gitu bang. Jadi kalau masalah berkenan atau tidak itu urusan belakangan. Dia mau terima sholat kita atau tidak itu urusan dia. Yang penting kita sudah melaksanakan perintah dia. Makanya sering saya ucapkan bang ya, kagak usah gitu Anda mikirkan isi surga, tapi yang perlu Anda pikirkan cara menghindari neraka gitu. Memang tujuannya begitu bang. Tujuan kita orang-orang percaya menyembah kepada Tuhan, tujuannya itu menghindar dari neraka bang, agar bisa masuk surga. Begitu bang. Jadi nggak perlu sombong juga kita di muka bumi ini bang ya. Oh Tuhan pasti terima, enggak, itu memang kehendak Tuhan. Kita hanya menjalankan fitrah kita sebagai manusia. Kita lahir dibantu bidan, kita mati digotong orang. Lalu apa yang mau disombongkan? Kan gitu. Kita lahir nggak punya apa-apa, dibantu bidan juga. Kita mati nggak bawa apa-apa, digotong orang juga. Lalu apa yang mau disombongkan di muka bumi ini? Kan gitu. Terus pertanyaan kedua lagi ya bang. Silakan. Seperti pertanyaan saya pertama sudah. Pertanyaan saya yang kedua masih tentang sholatnya bang. Ketika saya lihat teman saya, kalau dia sholat itu ada tangannya menunjuk ke depan bang. Itu pertanyaan saya, apa maksud dan tujuannya itu? Kan begitu maksudnya tangan ke depan. Iya tahu, itu tasyahud awal dan akhir kan gitu. Ya. Kan gitu. Waktu dia duduk kan ada tunjuk tangannya tuh satu. Ya, betul bang. Baik. Ya. Pertanyaannya, Tuhan itu satu atau dua? Tuhan itu satu bang. Ya udah, berarti dia nunjuk satu itu hanya ada satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diakui. Itu maksudnya. Itu tujuannya bang. Ya, jadi itu maknanya. Dia nunjukin tangan itu, tasyahud awal dan akhir itu, Tuhan itu kata abang satu, kan gitu. Artinya dia menunjukkan satu tangannya. Itu menandakan dia mempercayai Allah satu-satunya Tuhan yang esa. Dia menegakkan tauhidnya gitu. Nggak ada bang, nanti dia duduk tiga gitu, habis-habis berubah jadi satu. Nggak ada kayak gitu. Iya tiga, berubah jadi satu. Ini rumusnya dari mana? Kan aneh kayak gitu bang. Aduh. Ya, iya kata abang, kata bang Iwan. Iya. Artinya saya juga ingin tahu begini. Itu maksudnya bang. Iya semoga aja. Enggak perlu takut bang. Amannya. Kalau abang tertarik dengan Islam, nggak usah dipikir dulu itu istrinya di sampingnya. Nanti juga akan ikut abang gitu, gampang bang itu bang ya. Ketawa lagi beliau. Aduh. Terus itu bang, masih dalam sholat ini bang, ketika habis sholat, saya melihat karena dia mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kiri, itu artinya apa itu bang? Jadi gini bang, ya, di dalam Islam itu ada namanya rukun iman gitu ya.
Rukun iman itu ada 6, Bang Iwan. Apa aja? Percaya kepada Allah, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Nah, tuh. Jadi, dalam kepercayaan Islam, di sebelah kiri dan di sebelah kanan itu ada malaikat yang mencatat setiap detik perbuatan kita. Gitu. Malaikat yang di sebelah kanan, dia menuliskan segala amal baik dari yang kita lakukan setiap detiknya, gitu. Yang di sebelah kiri itu mencatatkan amal buruk yang kita lakukan setiap detiknya. Nama malaikatnya adalah Raqib dan Atid. Gitu. Jadi ini sebagai bukti nanti catatan di hari perhitungan. Kita nggak bisa mengelak karena dia yang mencatat gitu di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Maka ketika kita selesai sholat, maka kita mengucapkan salam kedua malaikat tersebut. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Dua-duanya makhluk Allah juga, gitu. Yang selalu menemani kita di setiap detiknya untuk mencatat amal dan amal baik dan amal buruk setiap manusia, gitu Bang. Seperti apa bilang tadi, kalau kita salam ke sebelah kanan, malaikat mencatat kebaikan. Iya, itu untuk menghormati memberikan salam kepada malaikat Raqib. Kalau sebelah kiri, malaikat mencatat setiap kejahatan manusia. Iya. Malaikat Atid. Percaya saya bang, kalau memang ada malaikat mencatat sebagai kejahatan manusia atau keburukan manusia, artinya kalau bagi saya cukup kita menoleh asal ke sebelah kanan saja Pak, karena kita asal ke sebelah kanan artinya mencatat kebaikan kita. Itu yang bagus bang menurut saya. Oh ya bang ya. Kalau kita menoleh ke sebelah kiri, berarti dia akan mencatat cuma kejahatan kita. Kanan saja. Itu bang. Baik bang, kenapa juga kita menghormati yang di kiri yang mencatat amal buruk bang? Karena kita itu tidak luput dari kesalahan, Bang Iwan. Gimana sih? Kan gitu, ketawa sendiri dia. Kalau kita ke kanan aja nggak kita kasih salam, kirinya kita itu nggak luput dari kesalahan, Bang. Jadi kita harus menghormati juga yang mencatatkan amal buruk. Karena apa? Ya semoga aja dengan menghormati dia, Allah ya melihat adab kita kepada makhluknya. Kita udah berbuat buruk, jika kita tobat maka Allah ampuni. Jadi seperti itu bang. Gitu. Kalau ke kanan aja yang baik-baik aja, kita nggak pasti punya salah gitu. Nggak ada kita itu luput dari kesalahan, nggak ada. Oh ya oke. Ya. Mungkin ini pertanyaan saya yang terakhir bang, karena janganlah, mudahan aja. Abang besok kan syahadat gitu. Nggak muncul-muncul di TikTok 2 hari ini bang. Hari nggak ada. Oh kemarin saya sakit bang, masuk rumah sakit kemarin saya. Oh sakit apa bang? Kayaknya tipes sih. Tipes sama lambung. Oh ya, pantas ya betul-betul. Oh ya bang, sebelum saya lanjut, saya mau sampaikan kepada teman-teman yang dapat bawah, kalau bisa, artinya begini bang, kadang teman-teman banyak masuk di akun pribadi saya, mereka komen tentang masalah agama. Saya bilang, kalau kita mau komen pribadi masalah agama, saya tidak bisa. Saya maksudnya bukan tidak bisa, tapi saya tidak layani. Itu yang pertama. Yang kedua, buat teman-teman saudara saya muslim, kalau bisa nggak usah kita komen di status saya kan, di TikTok saya kan bukan masalah agama di situ. Di situ kan juga banyak keluarga bilang mau apakah bilang begini Yesus begini. Nggak usah lah. Ini kan akun pribadi saya. Kalau memang secara langsung di sini saja, jangan kita ke akun pribadi. Karena di akun pribadi
itu saya tidak menyinggung agama manapun. Sedangkan agama saya juga saya tidak pernah, agama lain juga tidak. Artinya begini, saya di TikTok tuh normal, begitu bang. Jadi buat teman-teman, tidak usahlah kita saling menghujat artinya di TikTok pribadi saya, jangan. Itu artinya tidak adil gitu. Itu pesan Bang Iwan gitu ya. Tapi ini pendapat pribadi kan Bang, bukan karena pendapat istri kan? Bercanda ya Bang Iwan ya, jangan terlalu tegang melulu gitu. Oke. Itu ya teman-teman pesannya gitu. Ini yang apa bang, saya mau tanyakan, ini biasa saya lihat saudara-saudara muslim yang tinggi naik haji, tentang tinggi naik haji. Katanya di sana kan banyak macam, apalagi di sana itu ada yang lempar batu, ada juga yang maksudnya maaf ya, yang cium cium batu hajar aswad. Terus apakah maksudnya mencium batu atau melempar itu batu, apakah menyembah yang benar kepada Allah atau tidak? sholat wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in, kan kayak gitu. Sholat. Tapi bagaimana cara sholat tidak dijelaskan oleh Quran. Yang ada di Quran hanya sujud dan ruku. Yang jelasin Nabi gimana caranya angkat takbir. Habis itu gimana lagi ruku, sujud, terus duduk tasyahud, bacanya kayak gimana. Nabi yang ajarin, perintahnya dari Allah. Puasa gitu juga. Nah, puasa gitu juga, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kan kayak gitu. Disuruh puasa. Tapi kayak gimana caranya? Nabi yang contohin. Gitu Bang. Begitu juga zakat, begitu pula haji. Haji melontar jumroh itu adalah bagian dari perintah Allah yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Gitu. Jadi ritualnya dicontohkan oleh Nabi Muhammad, ya perintahnya dari Allah gitu. Yang mengerjakan seperti apa itu dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Terus mencium batu hajar aswad itu nggak wajib Bang. Ada kan batu hajar aswad tuh, itu nggak wajib. Itu sunnah muakkadah gitu. Sunnah muakkadah yang mana itu adalah contoh dari Nabi. Jadi kayak gitu Bang Iwan. Itu hanya sunnah, bukan bagian dari ritual haji. Kalau yang melontar jumroh tadi itu memang bagian dari ritual haji gitu. Jadi gitu Bang Iwan. Jadi orang mau ke Mekah itu mau orangnya cium batu hajar aswad atau enggak? Ya enggak wajib gitu. Gimana kalau orangnya yang kagak mampu ke Mekah, uangnya enggak ada? Kalau dia wajib. Kan gitu. Gak semua orang Indonesia punya uang buat pergi ke Mekah. Kalau mencium batu hajar aswad wajib, kagak dicium itu dia dosa. Kasihan yang kagak punya uang. Gitu, dia nggak wajib gitu Bang. Batu hajar aswad itu sunnah muakkadah dia. Gitu. Artinya orang yang bisa mencium batu itu artinya orang yang punya uang saja Bang. Ya kan gak adil Tuhan jadinya. Kalau diwajibkan untuk semua muslim, tapi nggak diberi rezeki yang sama. Yang punya duit bisa cium batu ke Mekah. Yang kagak punya duit kayak gimana urusannya? Masa Tuhan kasih dosa? Kalau menurut saya Bang itu tidak adil Bang. Masa kenapa orang yang saja tidak selamanya orang punya uang Bang. Iya, tidak selamanya orang punya uang, dan tidak semua uang orang itu sama, betul nggak? Ya betul. Makanya nggak wajib.
Adil kan kalau nggak wajib. Coba kalau wajib, mana keadilan Tuhan kalau wajib mencium batu setiap muslim di seluruh dunia? Habis bang ya ceritanya kalau kayak gitu. Makanya nggak wajib untuk cium batu di Mekah itu nggak wajib karena tidak semua orang bisa berangkat ke sana gitu bang. Banyak kok gantiannya ibadah yang lain selain mencium batu Hajar Aswad. Katanya batu Hajar Aswad katanya menghapus dosa. Ada juga amalan yang lain menghapus dosa. Amalan Nabi istighfar 100 kali sehari menghapus dosa, atau wudu, ngambil air wudu ya menghapus dosa itu dengan air yang turun dari wudu. Jadi banyak amalan-amalan yang mudah dikerjakan gitu bang, daripada yang perlu biaya jauh kan gitu. Padahal fadilahnya itu sama, gitu, hakikatnya itu sama gitu, sama-sama menghapus dosa gitu bang. Oh, jadi begitu bang. Oke bang. Nggak wajib itu bang, nggak wajib batu Hajar Aswad itu. Oh, nggak wajib. Oke bang. Saya kira untuk ini malam itu saja dulu bang, karena udah istri sudah panggil makan juga jam. Iya. Nanti bang Iwan kalau kelamaan malah tidur di luar pula. Iya, istri lagi ya yang jadi masalah ini malam ini. Makanya saya udah bilang tadi, udah aman atau belum? Kalau belum aman kayak gini kan keputus kita jadinya diskusinya. Iya ya teman-teman. Seandainya saya ini muslim Pak, seandainya saya muslim pasti saya akan ganti lagi itu bang. Berani kali dia teman-teman. Adanya muslim katanya saya mau ganti lagi itu. Bahaya ini, bahaya. Gak kayak gitu bang. Aduh muslimnya itu. Bercanda. Iya. Aduh. Nah tuh. Halo bu, aman bu. Enggak mau, iya. Sip. Iya, makasih. Iya. Bang Iya, awaslah kedengarannya Bang Iwan ya. Bahaya ntar tidur di luar pula nanti Bang Iwan ya. Ada waktu jodorin nasi gak berani, diam Bang Iwan ya. Bang, saya pamit dulu bang. Oke Bang Iwan ya. Respect lah. Semoga mau berpikir dan semoga Bang Iwan panjang umur dan semoga mendapat hidayah Bang ya. Amin. Terima kasih Bang Ustaz. Sama Bang Iwan. Oke, selamat malam, selamat istirahat. Oke. Gak mau Bang Iwan dia kalau nanya balik beliau nggak mau, enggak terlalu tahu juga dengan urusan Bible beliau. Beliau lebih suka menanyakan tentang Islam. Sejak kemarin itu, ya sejak kemarin beliau masuk bertanya tentang Islam. Ya semoga aja yang bertanya tentang Islam kan mereka ada ketertarikan ya dan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Bahaya itu, iya ada kapolseknya masalahnya ya. Andai katanya saya Islam saya ganti itu kapolsek, ngeri kali Bang Iwan ini. Ya, gak kayak gitu di Islam. Ya, Islam itu datang ya untuk masalah poligami. Islam itu datang membatasi poligami dan mengatur poligami dan memerintahkan menikah satu saja. Ya, susah itu diganti kapolsek ke Bang Iwan ya. Bang Iwan ini jangan lagi itu ya. Teman-teman ini juga ada aja juga. Aduh, lek tat mana lek? Kapan leknya? Orang mana tat? Saya orang Banjarmasin. Baik. Ini udah sekitar hampir 2 jam saya live streaming ya. Teman-teman ya, saya iklan dulu ya. Saya mau kabari teman-teman nih. Teman-teman, tolong dong rekomendasi nama ini, nama yayasan. 2 kali ya advokat saya itu ditolak gitu. Pertama kemarin saya ngajuin namanya apa ya?
ya, lupa sama Bang Imam Syafi'i itu, Imam Syafi'i SH. Bau-bau Islam itu susah teman-teman untuk lolos, kecuali ada rekomendasi dari Kementerian Agama. Ada nggak nama yang bagus gitu? Tolong di WhatsApp gitu ya, di WhatsApp rekomendasi nama yayasan gitu yang bagus gitu ya. Pejuang Tauhid, Tauhid itu kosakata Islam, pasti ditolak ya, pasti ditolak. Susah. Al-Hikmah juga, apalagi Al-Hikmah, bau-bau Islam itu susah gitu diajukan yayasan itu. Hidayah sama. Oke, ya teman-teman semuanya, itu satu yang saya minta sama teman-teman yang di YouTube juga ya. Ya teman-teman yang 1.000 orang, masya Allah ya, di YouTube ya. Terus selama saya sakit saya tidak ada menggalang donasi, cuma ada masuk ya teman-teman untuk donasi pengumpulan mushaf Al-Quran. Tadi ada masuk sekitar 450.000 dari 5 penyumbang kalau nggak salah ya teman-teman, 5 penyumbang insya Allah kalau nggak salah hari ini ya, masuknya 450.000. Nanti kita akan salurkan ya teman-teman setelah yayasan itu jadi gitu. Makanya saya sangat berharap sama Bang Imam Syafi'i ya, beliau advokat saya, bisa dicepat mengurusnya bisa cepat dan lolos gitu ya teman-teman. Gak bisa apologet itu teman-teman, bahasa asing, itu yang bikin rumit gitu kalau kita ajukan ke Kemenkumham ya, kalau nggak salah pengajuannya, beliau yang urus gitu teman-teman. Nah, jadi selama ini teman-teman semuanya, sebelum kita menggunakan rekening dari yayasan, kita masih menggalang dana donasinya di rekening yang seperti biasa ya, di Bank BCA di nomor 789 5585 475, banknya Bank BCA ya teman-teman. Ke situ. Nanti setelah ini, setelah nanti ya teman-teman semuanya sudah ada rekening yayasan, kita akan pindahkan semuanya ke situ ya teman-teman. Nomornya 789 nih, 789 5585 475. Jika teman-teman ingin ikut beramal ya, beramal jariah, ya. Bentar, kita iklan 2 menit. Capek saya ya kalaunya saya ngomong terus. Kemarin saya masuk ke rumah sakit Syifa Banjarbaru, Syifa Medika. Teman-teman, kemarin kan ada tuh update-nya di VT saya dan di WhatsApp gitu ya. Jadi kalau saya kalau saya hilang beberapa hari ya, kemungkinan saya sakit. Kalau nggak ada alasan ya, paling kalaunya menghadiri undangan itu sehari ya paling saya punya. Tapi kalaunya sakit itu bisa 2-3 hari kayak tadi ya. Kalau udah sampai 3 hari ya teman-teman, doakan saja saya bangkit di hari ketiga gitu ya. Yang penting ya, yang penting gitu, bisa bangkit di hari ketiga lagi gitu. Udah teman-teman, di ini ya, di WhatsApp-nya nih teman-teman ya. Nih, Anda mau kasih nama yayasan atau minta nomor rekening untuk beramal, amal jariah, silakan ke nomor WhatsApp. Anda mau ngirimkan kertasnya, tolong ditulis ke WhatsApp tersebut ya teman-teman, 0821 5656 8866 ya. Santai dulu teman-teman, capek saya ya. Kalau saya naikin terus kan kayak gitu Kristennya, capek saya. Ya 2 menit lah, 2 menit kita iklan. Turun dari 13.000 turun jadi 8.900. Kalian ini ya, aduh susah kali ya, piring terbang. Di channel Edis cewek cantik murtad. Ya memang murtad duluan, memang Kristen duluan, macam mana? Di mana like-nya, di mana? Nggak ada like. Bentar, kita akan naikin ya Kristen yang lainnya. Oke.
Saya naikin sesuai giliran ya teman-teman semuanya. Johannes Damani apa nih? Saya ngambilnya dari bawah teman-teman, karena apa? Sesuai giliran. Bukan masalah bening atau cantiknya, bukan. Kan kacau, dari bawah saya ngambilnya. Yang udah lama gitu minta naik, tapi belum dinaikin. Ini siapa nih sholatan nih? Nah, ada dua ini. Halo, selamat malam. Malam-malam. Malam. Silakan open cam-nya. Islam atau Kristen? Kristen. Oh, iya. Bang ini rupanya lama gak ketemu. Gak gonta-ganti pula kau namanya, Bang. Kira-kira malam ini apa yang mau kita diskusikan? Ya, terserah Ustaz saja lah apa yang kira-kira yang mau didiskusikan. Anda ada pertanyaan nggak? Ya, pertanyaan saya yang telah lalu Anda pikirkan nggak? Anda pelajari nggak? Kalau pertanyaan saya tidak ada. Ngobrol aja apa yang mau ditanya. Tadi Anda melihat diskusi saya dengan Bang Iwan itu di Bang Iwan karena ada polseknya cep ya. Gitu. Ini apa dia tadi? Nah, masalah bahwa Yesus tidak mengajarkan Kristen. Iya kak. Tidak mengajarkan Kristen. Bagaimana gitu? Ya kayak di mana? Yesus pernah ngajarin Kristen. Waktu di zaman Yesus aja nggak ada Kristen, Bang. Ajaran Kristen itu kan dari ajaran Yesus itu. Nah, dari mana ajaran Yesus? Sewaktu Yesus diutus nggak ada Kristen. Iya, maksudnya kan Yesus itu kan namanya Kristus, Kristen. Jadi Kristen itu kan dari dasar kata Kristus, Kristen. Jadi ajaran yang diajarkan. Bang, Kristen itu adalah perkumpulan dari Antioquia yang didasari dari kosakata Yunani, Kristos. Bukan diambil dari kata Yesus, bukan. Kristos itu munculnya dari Antioquia ya setelah 70 tahun lebih ya kalau nggak salah setelah Yesus itu diangkat. Jadi nggak ada Yesus mengenal Kristen atau mengajarkan Kristen. Ajarannya Yesus yang dipakai orang Kristen. Ajaran Yesus yang dipakai oleh orang Kristen. Nah, kalau gitu salah satu contohnya seperti apa? Ya banyak lah kalau ajaran Yesus itu kan. Contohnya ya jangan membumbun, kasih samamu manusia. Itu ajaran 10 hukum Musa itu, Bang. Bukan ajaran Yesus. Kalau ajaran Yesus malah menyuruh membunuh. Kayak gimana sih? Ajaran Nabi Musa jangan membunuh, itu 10 hukum Taurat. Kalaunya Yesus malah ajarannya membunuh, Bang. Di mana tertulis Yesus mengajarkan untuk membunuh ya? Itu ada di dalam Lukas 19 nomor 27. Ya. Apa bunyinya itu? Ya udah kita buka aja ya. Biar saya nggak ada tuduhan macam-macam tuh. Ntar saya bukakan dulu. Lukas 19:27. Ya. Ntar Bang, mana nih? Matius Lukas nih. Nih. Abang baca.
Yesus nyuruh membunuh nih. Ya. Lukas 19:27. Oke? Baca aja, tidak kelihatan, baca aja. Akan tetapi kata Yesus, ya, semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Ini kata Yesus. Lukas 19 ya. Lukas 19 nomor 27 tuh. Bukan saya mengada-ada. Kalaunya ajaran jangan membunuh, itu ajaran 10 hukum Taurat Nabi Musa. Itu ajaran Nabi Musa, 10 hukum Taurat, jangan membunuh, itu salah satu poinnya. Ajaran dari 10 hukum Taurat, ajaran Nabi Musa. Tapi kalau ajaran Yesus malah menyuruh membunuh, Bang. Wah, kan gak sesuai kan? Kristen bukan ajaran Yesus, bukan. Udah dibilang juga. Terus ajaran siapa dia? Jadi, sorry Bang, ya Kristen ini, ya kalaunya selama saya pelajari Bible Anda, Kristen ini adalah pembangkang Yesus gitu. Saya udah sering sampaikan kepada kawan-kawan Kristen bahwa yang namanya Kristen itu pembangkang Yesus. Contoh, ya Yesus menyuruh sembah Allah, Lukas 4 nomor 8, sembahlah Allah, kepada Dia saja engkau berbakti. Lalu kata kawan Kristen, sembahlah Yesus. Ini apa gitu? Yesus menyuruh menyembah Allah, kawan Kristen menyuruh menyembah Yesus. Makanya saya bilang Kristen itu pembangkang Yesus. Yesus disunat di hari ke-8. Kristen tiba-tiba kagak boleh sunat. Itu kata Paulus di Galatia 5 nomor 2. Aku Paulus berkata kepadamu, barang siapa menyunatkan dirinya, maka Kristus tidak berguna untuknya. Kata Yesus, dia ngikutin hukum perjanjian kekal, hukum sunat. Dia disunat di hari ke-8. Kristen kagak boleh sunat. Lalu ajaran mana yang diikuti oleh Kristen? Yang diajarkan Yesus kagak pernah mencontohkan tapi contohkan makan ikan goreng gitu. Tiba-tiba, aduh, kawan Kristen, ya, sampai ekornya babi habis, Bang. Padahal Yesus kagak pernah gitu nyontohin makan babi. Daging paling enak itu Tat. Makanya nggak ada contohnya dari Yesus. Makanya sampai pantatnya babi pun habis, Bang. Heran saya. Jadi apa yang diikuti Kristen dari ajaran Yesus? Nggak ada, Bang. Makanya saya bilang Kristen itu pembangkang Yesus, bukan pengikut Yesus. Sorry, saya harus katakan sama abang dengan jujur gitu. Bukan saya mengada-ada, Bang. Lanjut. Ya, andaikan gini, Bang, ya. Andaikan kayak gini. Ajaran Yesus saja dengan ajaran Islam itu sama, tidak bertentangan gitu. Ajaran Yesus dengan ajaran Islam gak bertentangan. Kata Yesus, sembahlah Allah, dalam Islam menyembah Allah. Yesus sujud, Islam sujud. Yesus berdoa, Islam doa. Caranya habis sujud doa gitu. Yesus sunat hari ke-8, Islam wajib sunat. Yesus kagak pernah contohin makan babi, dalam Islam makan babi. Kalau ajaran Yesus itu nggak bertentangan dengan ajaran Islam. Yang bikin kacau itu gara-gara ada Paulus dan kroco-kroconya Kristen ini, Bang. Yang bikin rusak ajaran Yesus gitu. Dari Paulus dan
Kristen serta Katolik. Yang mana mereka lebih mengikuti apa yang dikatakan oleh Paulus gitu daripada yang dicontohkan oleh Yesus. Jadi bang, andai nggak ada Paulus ya bang ya, nggak ada Kristen, nggak ada Katolik, cuma ajaran Yesus aja, nggak bakalan berantem kita, karena sama ajarannya dengan Islam Yesus itu. Cuma kan hanya kayak gini bang, kami itu lebih merincikannya gitu. Kata Yesus kan sembahlah Allah, waktunya kan nggak tahu sehari berapa kali, terus di jam berapa saja. Datang Islam, sembahlah Allah, sembah Allah, tapi merincikan lagi gitu, gimana caranya, waktunya kapan saja. Nah, makanya Islam itu bukan ajaran baru bang, ajaran Yesus, ajaran Nabi Musa, ajaran Abraham, ajaran terdahulu juga gitu. Cuma lebih merincikan dari syariat Nabi sebelumnya. Tapi artis dulu Ustaz, udah ajaran Yesus. Bang, yang kira-kira Ya Yesus kan dibaptis Yohanes tuh. iya, Betul tidak? wajarkah Tuhan itu dibaptis ciptaannya? Tanya. Ya, Emang Yohanes itu ciptaannya atau bukan tuh manusia? Yesus kan menciptakan Paulus apa itu Yohanes itu. Iya, kan Yesus menciptakan seluruh manusia katanya, langit dan bumi. Allah. Kan dia Tuhan. Allah. Ah. Itu Paham Anda ini kayak gimana bang? Saya mau tanya, paham Anda ini kayak gimana? Yesus adalah Allah atau bukan? bukan Allah sendiri. Bukan. Bukan. Oh beda berarti, beda ya. Beda. Kalau paham Kristen kebanyakan kan yang umum, apalagi Tritunggal, Yesus itu adalah Allah kan gitu. Kalau abang beda, enggak saya bawa ke situ. Ya, kata Iris kan Yesus bertuhan. Iya. Anda sepakat? Sepakat. Sepakat. Berarti Anda sama dengan Edis. Yesus kan bukan Bapa toh? Iya. Lalu gimana dengan ayat aku dan Bapa adalah satu? Ya, itu kan bukan berarti satu pribadi. Kata satu itu kan masih banyak penjelasannya itu. Banyak penjabaran gitu ya. Bilang kita saat itu ya sama apa dulu, satu dalam pemikiran, satu dalam ajaran, satu dalam tujuan. Namanya bukan satu pribadi saja itu satu itu. Iya. Kalau itu sih, kalau menurut saya pemikiran abang di situ waras. Tapi gimana bang dengan pemikiran bahwa bumi itu datar, ada ujungnya bang? Bulat ya. Nggak ada di ada di kitab Yahudi bumi itu bulat, dibantah oleh kitab Kristen. Itu bulat ya, bulat itu bumi. Ya kalaunya di kitab Yesaya bumi itu bulat, itu mengikuti perjanjian lama, kitab para nabi, kitab Yesaya. Di Matius sama di Wahyu, itu dibantah oleh kitab Kristen. Datar, punya 4 sudut, ada ujungnya bumi itu. Kalau yang saya juga kan karena ilmu itu ya paham saya. Bulat kalau bumi. Nah, coba Anda buka Matius. Bumi itu datar, punya 4 sudut. Yang sebenarnya itu kan, yang sebenarnya itu bulat lah kalau bumi. Lalu kita salah tuh Matius, kitab Kristen tuh. Kalau datar, maksudnya kan datar bukan tegak kan, itu maksudnya itu. Maksudnya dasarnya itu kan datar. Mau kan ya, memang dia kan datar dia itu. Bang ini ya, kan itu kan yang naik itu berbukit. Jadi dasarnya itu ya datar. Cuma isinya itu, kelilingnya itulah yang bulat, kelilingnya. Oke. Bulat. Oke, ini bang coba kita lihat ya, bumi itu datar menurut Bibelnya. Nih, Matius 24:31. Saya bukakan aja buat abang nih ya. Makanya saya kasih sarkasnya kemarin bang.
dia nggak?